Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasran Irwadi Sitompul, NPM 1974 2012-26. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Fahmi SHMH. Apa yang dimaksud dari asas hukum? Nullum delictum noilla poela sine praeve lege. Dapat saya uraikan di sini. Maksud dari asas tersebut adalah tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut, dimana ini merupakan suatu pasal yang menjamin hak-hak masyarakat dalam melaksanakan kesehariannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan yang berpotensi yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Artinya ini adalah merupakan undang-undang hukum pidana modern yang menuntut bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, gitu kawan-kawan. Yang kedua, apakah ini maksud dengan jurisprudensi? Dapat saya paparkan, maksud dari jurisprudensi adalah suatu putusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara terus-menerus digunakan oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang sama. Dan kawan-kawan, jurisprudensi ada dua, jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Maksud jurisprudensi tidak tetap adalah suatu putusan hakim terdahulu yang berkekuatan hukum tetap yang digunakan secara terus-menerus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang sama. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak selalu digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus satu perkara yang sama. Nah, kawan-kawan, dalam hal ini dasar hukum hakim dalam melakukan satu jurisprudensi adalah dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, di mana diterangkan dalam pasal 16 ayat 1, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa. Untuk contoh kasus jurisprudensi pidana, dalam ini saya mengambil contoh ada suatu lembaga sensi yang secara sah dimiliki oleh saudara Budi Halim Haliman. Selanjutnya ada lembaga LOI yang memiliki oleh saudara LOI melaporkan saudara Budiman ini tadi terkait celah hak cipta. Atas laporan saudara LOI tadi, maka berwenang menanggapi laporan tersebut dan menahan saudara Budiman tadi. Nah, menariknya, selama dalam tahanan, ternyata saudara LOI ini meminta supaya hak cipta tadi dijual kepada lembaga LOI senilai 400 juta. Namun
sampai saat ini tidak ada penyerahan uang selain 400 juta tadi, begitu. Nah, selanjutnya mereka berdamai dan tidak melanjutkan kasusnya secara pidana. Namun hakim memutuskan proses jual beli hak cipta tadi batal demi hukum karena selama waktu proses jual beli hak cipta itu saudara Budi masih berada dalam tahanan. Artinya ada di sana ada celah jual beli hak cipta secara paksa. Maka hakim membuat keputusan jurisprudensi jual beli tersebut batal demi hukum. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Keep health.